Wih, ini Haji Mubarok, ini Erwin. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini seputar Lampung hanya untuk Anda. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Pasar Poncowarno Lampung Tengah kebakaran, kerugian tembus 1 miliar rupiah. Pasar Poncowarno di Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah kebakaran gara-gara korsleting listrik pada Sabtu 7 Oktober 2023 pukul 4.40 waktu Indonesia Barat. Kebakaran tersebut menghanguskan separuh pasar yang terletak di Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah. Kepala Sub Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Damkarmat Lampung Tengah Syukur mengatakan sumber kebakaran berasal dari salah satu ruko di sana. Menurutnya, ruko yang terbakar berisi barang dagangan buah, alat pertanian, material bangunan, alat dan bahan jok motor dan sepeda. Syukur menjelaskan kronologi peristiwa bermula saat masyarakat melaporkan adanya kebakaran. Saat meminta keterangan saksi, kebakaran dipicu oleh korsleting listrik dari sebuah toko. Lalu pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, pihaknya menerjunkan 2 unit damkar menuju lokasi. Sempat ada keterlambatan karena masyarakat terlambat melaporkan peristiwa kebakaran. Setibanya di lokasi, api sudah merambat ke ruko lain dan warga beserta jajaran Polsek Kalirejo berupaya membantu pemadaman. Dirinya mengatakan api dapat dipadamkan sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya, Pemkot Bandar Lampung sajikan produk UMKM unggulan di Pekan Raya Lampung 2023. Pemkot Bandar Lampung ikut memeriahkan Pekan Raya Lampung 2023. Pemkot Bandar Lampung memamerkan sejumlah hasil UMKM unggulan di Kota Bandar Lampung, Lampung. Salah satu produk unggulannya seperti keripik pisang dengan aneka rasa yang merupakan oleh-oleh khas Lampung yang ramai ditemukan di Bandar Lampung. Selain itu juga ada kerajinan tapis seperti selempang, peci, serta produk UMKM lainnya. Kemudian ada juga produk industri lokal yang kualitasnya tidak kalah dengan produk internasional. Beragam produk UMKM tersebut dipamerkan di Anjungan Kota Bandar Lampung yang terletak di area PKOR Bandar Lampung. Produk-produk itu merupakan bagian dari pelaku UMKM binaan Pemkot Bandar Lampung yang dipamerkan dari organisasi pemerintah daerah atau OPD Pemkot Bandar Lampung. Selain produk UMKM, Pemkot Bandar Lampung juga memamerkan sejumlah layanan publik, baik yang merupakan bagian dari Pemkot Bandar Lampung maupun instansi vertikal. Sebagai informasi, Anjungan Pemkot Bandar Lampung di PKOR Bandar Lampung dihadirkan mulai 6 Oktober 2023 kemarin. Adapun Anjungan Pemkot Bandar Lampung akan hadir selama Pekan Raya berlangsung atau tepatnya hingga 21 Oktober 2023 nanti. Beralih ke kabar selanjutnya, 2 desa di Gedong Tataan kekeringan, Polres Persawaran kirim bantuan air bersih. Terdapat 2 desa di Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran, Lampung yang mengalami krisis air bersih. Dampak dari krisis air bersih ini di 2 desa membuat masyarakat kesulitan dalam menghadapi kebutuhan seperti memasak, mandi, dan mencuci. Menghadapi kesulitan yang dihadapi, Polres Pesawaran Polda Lampung turun langsung ke 2 desa yang terdampak untuk memberikan bantuan air bersih. Kapolres Pesawaran Polda Lampung AKBP Maya Heni mengatakan ada 2 desa yang terdampak kekeringan. 2 desa tersebut terdapat di Dusun Bangun Harjo, Desa Tamasari, dan Dusun 8, Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan. Maya mengatakan kekeringan yang tengah dihadapi oleh 2 desa tersebut sudah terjadi di musim kemarau ini. Kedua desa tersebut masing-masing mendapatkan bantuan berupa 1 tangki mobil berisi air bersih. Maya menjelaskan bantuan air tersebut pun diisi oleh bak ke dalam bak penampungan.
Lalu kemudian masyarakat masing-masing membawa wadah air seperti jerigen atau ember untuk mengisinya dengan air. Bafet Lampung minta warga bahu-membahu perangi rabies. Balai Veteriner atau Bafet Lampung meminta kepada warga setempat perangi rabies secara bersama-sama. Imbauan perangi rabies disampaikan langsung oleh Kepala Balai Veteriner Lampung, Dr. Hewan Hasan Abdullah Syanyata. Hasan menyatakan rabies ini musuh bersama dan kalau hewan peliharaan tidak divaksin maka ada peluang rabiesnya. Ia mengatakan WHO telah mencatat bahwa ada 59.000 orang setiap tahunnya meninggal karena rabies. Hasan mengatakan pihak yang menggelar peringatan Hari Rabies Sedunia ini bertujuan untuk terus menguatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya eliminasi rabies secara global. Pada peringatan Hari Rabies Sedunia ini, Bafet Lampung bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Disnakeswan Provinsi Lampung, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, serta Persatuan Istri Dokter Hewan Indonesia, cabang Lampung menggelar kegiatan vaksinasi rabies gratis. Vaksin ini ditujukan pada hewan kesayangan masyarakat seperti anjing, kucing, dan kera. Bafet Lampung mendukung kebijakan Kementan bahwa secara nasional ditargetkan hewan yang dapat divaksin rabies secara serentak mencapai 20.000 ekor. Maka yang ada kita berharap dengan adanya peringatan Hari Rabies Sedunia ini, dengan kita lakukan vaksinasi massal rabies, kasus-kasus tersebut bisa turun dan tidak akan terjadi lagi kasus rabies selanjutnya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemkot Lampung antara lain tentunya memberikan edukasi pada tahun 2023 ada 5 kasus ya, 5 kasus yang Kejari menyetujui inventarisasi irigasi gantung yang dikeluhkan warga di Bandar Anom. Kejaksaan Negeri atau Kejari Mesuji tengah melakukan inventarisasi terkait informasi irigasi gantung yang dikeluhkan warga. Diketahui irigasi gantung tersebut dibangun di Desa Bandar Anom, Kecamatan Rayawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Lampung. Kasih Intel Kejari Mesuji, Ardi, mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan inventarisasi atas pembangunan irigasi gantung. Dari pengakuan pihaknya saat ini sudah mendapatkan beberapa informasi terkait pembangunan irigasi gantung tersebut. Apabila terdapat laporan pengaduan masyarakat, pihaknya akan menindaklanjuti sebagai pengumpulan data dan informasi. Oleh karena itu, ia sangat berharap kepada masyarakat atau petani yang terdampak atas pelaksanaan kegiatan tersebut dapat aktif menyampaikan informasi. Diketahui irigasi pembangunannya sudah berjalan 3 tahun lamanya dan tidak kunjung selesai. Ditambah keberadaannya pun dikeluhkan warga sekitar karena mengganggu aktivitas petani. Diberitakan sebelumnya pembangunan irigasi gantung yang berada di Desa Bandar Anom, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji dikeluhkan petani. Pasalnya selain tidak kunjung selesai pembangunan irigasi gantung itu, juga dinilai mengganggu aktivitas petani. Beralih ke kabar terakhir, Market Monkey beri promo buy one get two di Pekan Raya 2023. Market Monkey mengadakan promo buy one get two di event Pekan Raya Lampung 2023 yang berlangsung di PKORW Halim, Bandar Lampung, Lampung yang berlangsung hingga 21 Oktober 2023 mendatang. Creative Development Market Monkey, Jimbo, mengatakan promo buy one get two berlaku untuk t-shirt. Selain itu ada diskon hingga 70% untuk fashion lainnya seperti hoodie, kemeja, kaos jaket, denim, board shirt, dan topi. Jimbo menjelaskan Market Monkey menjual fashion unisex dari usia anak-anak hingga dewasa. Fashion unisex tersebut maksudnya fashion yang bisa digunakan oleh pria maupun wanita. Konsumen yang bisa membeli fashion di Market Monkey tidak akan rugi karena fashion di Market Monkey bahannya awet, nyaman digunakan, dan harga terjangkau. Sebab, lanjut Jimbo,
Setiap kali Market Monkey memproduksi fashion, tema desain selalu berbeda. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa untuk ikuti terus YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, dan Instagram @Tribun Lampung. Selamat malam dan sampai jumpa.